Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tito dan teman-teman. Izinkan saya hari ini mempresentasikan decision support system knowledge sharing di rumah sakit di Mojokerto. Problem statement yang diakui sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi, penerapannya di lingkungan kerja, terutama di sektor kesehatan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti di rumah sakit, potensi berbagi pengetahuan antar staf itu khususnya di antara perawat masih kurang adanya sistem pendukung, budaya kerja yang kurang kolaboratif, serta kekhawatiran individu terhadap hilangnya daya saing jika pengetahuan dibagikan, maka mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki oleh perawat seringkali bersifat individual dan tidak tersebar luas di antara anggota tim. Mengingat pentingnya knowledge sharing dalam konteks peningkatan kinerja perawat, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktek knowledge sharing dapat mempengaruhi kinerja perawat serta mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Tujuan dari Decision Support System DSS dalam konteks knowledge sharing adalah meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kolaborasi dan berbagi informasi, juga mendukung inovasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Manfaat decision support system yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan, mendukung pembelajaran organisasi dan inovasi, meningkatkan kolaborasi antar departemen atau tim, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis pengetahuan di situasi yang kompleks. Di mana min-map untuk knowledge domains-nya yaitu di input terdapat pengetahuan, sumber daya teknologi, budaya organisasi, serta karyawan. Sedangkan di output ada peningkatan kinerja, inovasi, efisiensi, dan pembelajaran organisasi. Sedangkan di proses itu ada penciptaan, penyimpanan, distribusi pengetahuan. Untuk feedbacknya sendiri, evaluasi proses berbagi pengetahuan, penyesuaian sistem dan prosedur, perbaikan budaya berbagi pengetahuan, motivasi dan penghargaan, serta pengembangan keterampilan dan kompetensi. Di mana user di Connect ini semua manajemen dan semua unit yang terkait di dalam suatu organisasi yaitu di rumah sakit. Untuk min-map decision support-nya sendiri di input itu kita atau kami mengambil salah satu yaitu di pengetahuan, di mana di pengetahuan ini kita share lagi ada suatu pelatihan. Jadi di support system itu nantinya kita membuat suatu keputusan. Jadi pelatihan itu nanti apa aja yang akan disupport di SIMRS. Adapun di pelatihan ini ada peserta, program, tujuan dan materi, evaluasi serta kinerja. Di mana untuk peserta itu ada nama itu nanti yang diinput bisa yang mengikuti pelatihan itu baik perawat, bidan ataupun dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Terus ada pengalaman baik lama bekerja, tingkat keahlian. Di peserta ini juga akan diinputkan suatu kinerja sebelum pelatihan. Jadi bisa diambil dari data KPI. Untuk program itu nanti ada jenis ini mungkin nanti lebih ke arah teknisnya, terus soft skill-nya itu apa aja yang mengarah ke manajerial atau tidak. Metode bisa on-job training, e-learning,
seminar ataupun mentoring. Di program itu juga ada durasi, jadi nanti tujuannya di pelatihan ini bisa per hari, harian, mingguan, atau rencananya bisa bulanan. Di jadwal nantinya ada waktu pelaksanaan serta jumlah sesi yang akan diprogramkan di jadwal tersebut. Di program juga ada penyelenggara, baik internal maupun eksternal. Pelatihan ini tujuan dan materinya nantinya akan mendapatkan sertifikasi untuk para pesertanya. Di dalam evaluasi nanti ada feedback, jadi feedback dari peserta apa yang mereka dapat setelah melakukan pelatihan. Setelah itu ada kinerja. Dari pelatihan itu ada perubahan di dalam kinerja dari karyawan tersebut atau tidak. Nantinya akan ada penilaian. Setelah ada penilaian nanti ada penerapan setelah dilakukan pelatihan, terus ada pengukuran ROI. Nah, di bentuk evaluasi diagram DSS itu di sini dimaksudkan yaitu antara pelatihan dan cloning sharing itu akan menghasilkan chronic management yang bagus. Apabila chronic manajemennya itu sudah bagus, maka mengakibatkan kinerja karyawannya itu akan meningkat. Untuk bentuk flowchart DSS-nya yaitu dilakukan identifikasi pelatihan terlebih dahulu. Setelah itu, ini yang melakukan diklat. Dari identifikasi pelatihan nantinya ada rencana program pelatihan. Nah, dari rencana program pelatihan itu dilakukan mau dilakukan metode pelatihannya secara online atau offline. Kalau online berarti ada pengembangan modul pelatihan dan implementasi dari pelatihan tersebut. Kalau secara offline atau kelas itu nanti kita memilih pelatihnya dari internal atau eksternal. Setelah itu pilih tempat dan pelaksanaan pelatihan di kelasnya itu di mana, bisa di internal atau eksternal. Setelah itu pilih metode lain. Metode lain itu nanti yang eksternal tersebut. Dari semua pelatihan tersebut nantinya akan ada feedback atau hasil dari pelatihan. Apabila puas itu nanti akan mendapatkan sertifikat bagi para pesertanya. Kalau tidak puas itu nanti akan melakukan seperti review, ada pelatihan kembali. Bentuk dari decision rule-nya yaitu perumusan untuk aturan keputusan dari pelatihan tersebut. Jadi seperti evaluasi atau MONEF, apabila ada peningkatan dari kinerja karyawan, maka pengembangan pelatihan yang lain itu perlu ditingkatkan. Atau kita pelatihan yang sudah ada sebelumnya kita pertahankan atau kita tambahkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Apabila tidak berubah atau menurun dari kinerja karyawan tersebut, maka ditinjau kembali metodenya. Mungkin yang awalnya online tidak maksimal dilakukan secara offline. Bisa juga identifikasi kembali. Jadi pelatihan apa yang akan dilakukan untuk penambahan sharing knowledge dari para karyawan tersebut. Rencana evaluasi DSS diantaranya yaitu evaluasi efektivitas sistem. Tujuannya yaitu mengukur sejauh mana decision support system ini mendukung pengguna dalam mengakses pengetahuan dan meningkatkan produktivitas pengambilan keputusan. Dua, evaluasi kualitas pengetahuan yang dibagikan. Jadi, menilai kualitas dan relevansi pengetahuan yang diakses melalui DSS. Yang ketiga, evaluasi efisiensi penggunaan. Menilai apakah bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagi pengetahuan antara tim atau departemen. Yang keempat, mengevaluasi dampak terhadap kolaborasi dan komunikasi, yaitu mengukur dampak DSS terhadap komunikasi dan kolaborasi antar pengguna. Yang kelima, evaluasi keberlanjutan dan pembelajaran berkelanjutan. Tujuannya yaitu memastikan DSS mendukung pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Yang keenam, evaluasi kepuasan pengguna. Jadi mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap decision support system, yaitu kalau kita mengambilnya pelatihan, nah dari
dari para peserta itu kita mengukur kepuasan dari para peserta pelatihan tersebut. Keterbatasan DSS itu mungkin satu dari kualitas pengetahuan yang terbatas. Jadi pengetahuan mungkin apabila dilakukan service excellence mungkin sudah terlalu lama, tidak relevan, berarti kita harus mengambil suatu keputusan yang bisa lebih efektif lagi. Jadi mungkin yang terjadi ada ketidakpuasan di mana dari customer, nah kita bisa atau pengguna, jadi kita bisa melakukan kembali pengetahuan apa yang kita masukkan di dalam pelatihan tersebut. Keterbatasan dalam mengakomodasi pengetahuan. Jadi lebih cenderung dalam mengelola pengetahuan eksplisit daripada pengetahuan tacit. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur teknologi dan biaya tinggi. Memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai itu termasuk server, jaringan, dan perangkat lunak yang terintegrasi. Biaya untuk instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan teknologi ini bisa sangat tinggi, terutama untuk organisasi dengan sumber daya terbatas. Yang keempat, resistensi pengguna dan kebutuhan pelatihan. Pengguna mungkin merasa kesulitan atau enggan menggunakan DSS, terutama jika sistemnya itu terlalu kompleks atau membutuhkan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Maka implementasi DSS ini seringkali memerlukan pelatihan dan perubahan budaya kerja yang bisa memakan waktu dan menghadapi resistensi dari karyawan. Yang kelima yaitu resiko keamanan dan privasi. Karena DSS ini mendukung adanya berbagi pengetahuan, maka mengandung informasi sensitif yang mungkin beresiko disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Yang keenam yaitu keterbatasannya karena kesulitan dalam pembaruan pengetahuan secara real time. Jadi pembaruan yang rutin agar informasi itu tetap relevan dan terkini. Jadi mungkin pelatihan yang terbaru, apa yang lebih real time lagi yang bisa diintegrasikan dengan sistem di rumah sakit. Jadi kesimpulannya dari DSS ini yaitu bisa menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan berbasis data. Maka dari DSS ini, organisasi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas dan akurasi keputusan. Tapi keberhasilan DSS dalam chronic sharing culture juga bergantung pada beberapa faktor penting seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kualitas pengetahuan yang disimpan, dukungan infrastruktur teknologi, serta penerimaan pengguna terhadap sistem. Untuk membangun chronic sharing culture yang efektif, DSS perlu dirancang secara inklusif dan mudah diakses oleh pengguna, serta didukung oleh pembaruan informasi yang teratur dengan pendekatan yang tepat. Ini referensi dari Decision Support System Chronic Sharing. Terima kasih. Mungkin dari yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk organisasi, terutama di rumah sakit kami. Semoga ada perbaikan di sistem rumah sakit, utamanya di sistem chronic sharing culture. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.